Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Makin Dekat Tuhan pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Renungan pagi kita hari ini berjudul Dulu Mendengar, Kini Melihat. Terambil dari Ayub 42 ayat 1-6. Dan yang menjadi fokus perenungan kita pada ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sebelum kita lebih jauh merenungkannya, mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam sorga, pada pagi hari ini kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Terima kasih untuk napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan baru yang Tuhan berikan pada kami hari ini. Semua karena kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu terlebih dahulu datang mendekat kepadamu. Kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu, sebab kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup menguatkan, meneguhkan, dan menuntun langkah hidup kami. Tuhan, jauhkan pikiran kami dari segala kekhawatiran, beban, dan kesibukan dunia, supaya saat ini kami boleh fokus mendengar suara-Mu. Lembutkan hati kami, bukakan pengertian kami, dan biarlah Roh Kudus menolong kami memahami kehendak-Mu melalui renungan pagi ini. Ajarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi juga pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah melalui saat teduh ini, kami semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan semakin dekat berjalan bersama-Mu. Kami serahkan seluruh waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap hati yang mendengar, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub adalah seorang yang dikenal saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ia bukan orang sembarangan dalam hal iman. Bahkan Tuhan sendiri memuji hidupnya. Namun kita tahu bahwa Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat. Dalam waktu singkat, ia kehilangan harta bendanya, ia kehilangan anak-anaknya, tubuhnya dipenuhi penyakit yang menyakitkan, ia kehilangan kenyamanan hidup. Bahkan istrinya sendiri menyuruh dia mengutuki Allah. Lalu datanglah sahabat-sahabatnya. Bukannya menghibur, mereka justru menuduh Ayub pasti berdosa. Mereka menganggap penderitaan Ayub adalah hukuman Tuhan. Di tengah semua itu, Ayub bergumul. Ia bertanya, ia menangis, ia mengeluh, ia mempertanyakan banyak hal. Ia ingin tahu alasan dibalik semua penderitaannya. Dan menariknya, Tuhan tidak langsung menjawab pertanyaan Ayub dengan penjelasan panjang tentang alasan penderitaan itu. Tuhan justru menyatakan dirinya. Tuhan memperlihatkan kebesarannya, kuasanya, hikmatnya, dan kedaulatannya. Di titik itulah Ayub mengalami perubahan besar. Ia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara, inilah inti perjalanan iman. Banyak orang mengenal Tuhan hanya dari cerita orang lain. Mereka mengenal Tuhan dari khotbah pendeta, dari kesaksian orang lain, dari lagu rohani, dari ajaran keluarga, dari tradisi gereja. Tetapi belum tentu mereka benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Ayub berkata, dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Artinya, sebelum ia sudah tahu tentang Tuhan, ia bukan orang kafir, ia orang beriman. Tetapi ternyata masih ada level pengenalannya yang lebih dalam lagi. Lalu ia berkata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bukan berarti Ayub melihat Tuhan secara fisik dengan mata jasmani, tetapi ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ia mengenal Tuhan secara nyata, mendalam, dan pribadi. Saudara, ada perbedaan besar antara mendengar tentang Tuhan dan mengalami Tuhan.
Mendengar itu pengetahuan, melihat itu pengalaman. Mendengar itu informasi, melihat itu transformasi. Mendengar bisa membuat kita tahu, tetapi melihat membuat kita berubah. Itulah yang terjadi pada Ayub. Penderitaannya ternyata membawa Ayub masuk ke dalam pengenalan yang lebih dalam akan Allah. Seringkali kita juga demikian. Saat hidup baik-baik saja, kita merasa sudah dekat dengan Tuhan. Kita beribadah, kita berdoa, kita melayani. Tetapi justru dalam masa sulit, kita benar-benar diuji. Apakah kita hanya tahu tentang Tuhan atau sungguh mengenal Dia? Kadang justru melalui air mata kita melihat Tuhan lebih jelas. Melalui sakit penyakit kita belajar bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Melalui kehilangan kita belajar bahwa Tuhan adalah penghiburan sejati. Melalui kegagalan kita belajar bahwa Tuhan adalah penopang hidup. Melalui penantian panjang kita belajar bahwa Tuhan setia. Penderitaan bukan selalu tanda Tuhan jauh. Kadang penderitaan justru adalah jalan Tuhan untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Ayub tidak mendapat semua jawaban, tetapi ia mendapatkan Tuhan, dan itu lebih besar dari semua jawaban. Saudara, mungkin pagi ini ada di antara kita yang sedang bergumul, ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, ada yang sedang berjuang dalam ekonomi, ada yang sedang sakit, ada yang sedang menunggu jawaban doa, ada yang sedang kecewa dan lelah. Mungkin kita juga bertanya seperti Ayub, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, sampai kapan? Tuhan, di mana Engkau? Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, jangan hanya mencari jawaban, tetapi carilah Tuhan. Karena ketika kita menemukan Tuhan, hal itu membuat kita menjadi tenang, bahkan sebelum masalah kita selesai. Ayub tidak berkata, sekarang aku mengerti semua alasan penderitaanku. Tidak, ia berkata, sekarang aku melihat Engkau. Artinya, kehadiran Tuhan lebih penting daripada penjelasan. Kadang kita terlalu sibuk mencari alasan sampai lupa mencari hadirat Tuhan. Padahal yang paling kita butuhkan bukan selalu penjelasan, tetapi penyertaan Tuhan. Saudara, pertanyaannya untuk kita pagi ini adalah, apakah kita hanya mendengar tentang Tuhan, ataukah kita sungguh melihat Dia dalam hidup kita? Apakah iman kita hanya diwariskan, ataukah benar-benar menjadi pengalaman pribadi? Apakah kita hanya tahu Tuhan itu baik, ataukah kita sudah mengalami kebaikan-Nya? Apakah kita hanya percaya Tuhan sanggup menolong, ataukah kita sudah bersandar penuh kepadanya? Tuhan rindu agar hubungan kita dengannya bukan sekedar agama, tetapi relasi. Bukan sekedar rutinitas, tetapi perjumpaan. Bukan sekedar teori, tetapi pengalaman hidup. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk naik lebih dalam. Bukan hanya mendengar, tetapi melihat. Bukan hanya mengenal namanya, tetapi mengalami hadiratnya. Bukan hanya percaya dari jauh, tetapi berjalan bersamanya setiap hari. Dan ketika itu terjadi, hidup kita akan berubah. Ayub akhirnya berkata pada ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Perjumpaan dengan Tuhan menghasilkan kerendahan hati. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita sadar betapa kecilnya diri kita. Semakin kita melihat kemuliaan Tuhan, semakin kita belajar untuk tunduk. Iman sejati bukan membuat kita sombong, tetapi membuat kita berserah. Saudara yang terkasih, mungkin hari ini Tuhan sedang memakai situasi hidup kita untuk membawa kita dari mendengar menuju melihat. Jangan sia-siakan proses itu. Jangan hanya fokus pada rasa sakitnya, tapi lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Mungkin Tuhan sedang membentuk iman kita. Mungkin Tuhan sedang memurnikan hati kita. Mungkin Tuhan sedang memperkenalkan dirinya lebih dalam kepada kita. Dan ketika waktunya tiba, kita pun akan berkata seperti Ayub, dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau.
Kiranya itu menjadi kesaksian hidup kita, bukan hanya tahu tentang Tuhan, tetapi sungguh mengenalnya. Bukan hanya dekat dengan gereja, tetapi dekat dengan Tuhan. Bukan hanya aktif dalam pelayanan, tetapi intim dengan Sang Juru Selamat. Mari pagi ini kita belajar untuk berkata, Tuhan, aku tidak hanya ingin mendengar tentang-Mu, aku ingin mengenal-Mu secara pribadi. Aku ingin melihat karya-Mu dalam hidupku. Aku ingin berjalan bersama-Mu setiap hari. Dan ketika itu menjadi doa hati kita, maka kita sedang benar-benar masuk dalam perjalanan iman yang sejati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Seringkali kami hanya mendengar tentang Engkau, tetapi belum sungguh mengenal-Mu secara pribadi. Ampuni kami jika selama ini iman kami hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas kebiasaan, hanya sebatas pengetahuan. Tuhan, kami rindu mengalami Engkau lebih nyata dalam pergumulan kami. Ajar kami melihat tangan-Mu bekerja dalam air mata kami. Ajar kami merasakan hadirat-Mu dalam pertanyaan kami. Ajar kami tetap percaya kepadamu. Bawa kami dari hanya mendengar menjadi melihat. Bawa kami dari hanya tahu menjadi mengalami. Tuhan, aku tidak hanya ingin mendengar tentang-Mu, aku ingin mengenal-Mu secara pribadi. Bawa kami semakin dekat kepadamu setiap hari. Berkati seluruh aktivitas kami hari ini. Pimpin langkah kami, lindungi keluarga kami, cukupkanlah kebutuhan kami, dan jadikan hidup kami kesaksian bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk membagikan link renungan ini supaya makin banyak orang dekat dengan Tuhan dan diberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.